Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mas Afin, sudah bisa presensi kah di Google Form? Hai Mas Rudi. Ya Bu. Ya, how are you? I'm good Bu. I'm very well. Gitu harusnya Mas. Ya Bu. Kemarin pertama kita sudah belajar tentang introduction ya. Ini belum mulai, kita cuman ngobrol-ngobrol dulu aja sambil nunggu teman-temannya. Sambil nunggu, ini udah ya, harusnya udah mulai ya, 10.30 sampai jam 11. Kira-kira kalau kita Google Meet kayak gini, kita udah 2 kali ini ya kayaknya ya Google Meet ya. Ya Bu. Mas Afin kemarin udah ngumpulkan tugas di kolom komen di pengumuman itu kan, di GC sama Mas Rudi. Sudah Bu. Mas Afin udah? Udah nulis belum di kolom komen itu? Kan tugasnya itu satu ya toh. Terus yang tugas kedua, yang catatan itu Mas Rudi dan Mas Afin juga udah kan? Udah lengkap? Mbak Rizky Wati. Tapi kok orangnya delik ya, nggak ada ya. Mbak Rizky mana nih wajahnya? Masih malu-malu iki apa urung mandi ya? Baru 3 yang gabung. Kita masih tunggu dan oke, Ibu langsung buka aja daripada kita nunggu lama-lama. Kita harus efektif karena kita cuman berapa ya Mas? 2 jam ya? 2 jam, 1 jam 60 menit, 2 jam pelajaran. Kita meneruskan diskusi introduction. Nah, kemarin kita kan udah bahas introduction di WA group, ya kan?
dan kalian sudah mengerjakan 2 tugas. Yang satu nulis di kolom komentar pengumuman Google Classroom, dan yang kedua adalah upload catatan, ya toh, upload catatan tentang introduction yang udah Ibu share di GC juga. Begitu. Tentang introduction itu, apakah ada kesulitan? Ada yang ingin ditanyakan? Boten, Bu. Oke, kemarin tugasnya itu sudah 2 itu, saya harap kalian sudah lengkap semua. Dan besok masih ada 2 tugas akhir. Satu tugas akhir berupa upload video. Upload video, boleh monolog, boleh dialog. Kalau monolog, kalian berarti memperkenalkan diri sendiri. Jadi kemarin apa saja yang disebutkan waktu perkenalan? Selain nama, tempat tanggal lahir, hobi, apalagi umur, keluarga, apalagi? Ada yang tahu? Mbak Rizkiwati. Silahkan nyalakan, kita nyalakan videonya bareng ya. Bu Eva nyalakan juga. Kalian juga nyalakan videonya. Itu, oke, kalian udah lihat Bu Eva ya. Silahkan kalian on-kan video kalian karena ini udah direkam, udah saya rekam. Jadi biar kelihatan wajahnya. Ya, Mas Alvin, kenapa jungkir balik ya gambarnya ya? Belum mandi, Bu. Betulin dulu. Itu ya. Jadi terima kasih Mas Alvin, Mbak Rizkiwati dan Mas Rudi, tolong dinyalakan videonya. Ya, tentang introduction itu. Monolog kalian berarti perkenalan dalam bahasa Inggris. Rizky Wati, gambarnya cowok. Cowok apa cewek ya Rizky Wati? Bu, ini pakai akunnya kakak saya, Bu. Oh ya, oke, enggak apa-apa. Namanya siapa, Mas? Muhammad Rizal Kurniawan. Oh ya, Muhammad, tak catat dulu nanti biar nggak keliru. Yang udah hadir hari ini, Mas Alvin. Ini Gemit ya. Terus Mas Rudi sama Mas M. Rizal. Oke, terima kasih sudah gabung Gemit hari ini. Mas Rudi, mbok ram jungkir balik ngono toh handphone iki. Ya, Bu, maaf, Bu. Malah kamu sakit po? Enggak toh? Boten, Bu. Nah, iya. Oke, nyalain lagi videonya. Jadi gini, di introduction lagi, selain hobi, keluarga, apa lagi? Nama, tempat tanggal lahir, umur, apa lagi yang bisa diceritakan? Keluarga. Keluarga. Terus dari keluarga itu apa aja? Kakak. Di mana mereka tinggal, terus status mereka. Soalnya gini, di monolog dan dialog itu nanti, kalau monolog itu minimal 3 menit. Minimal 3 menit durasinya. Kalau dialog berarti berpasangan, berdua. Berdua
itu kalian boleh sama teman sekelas. Ya, Ibu harapkan dengan teman sekelas. Karena kalau dengan kelas yang lain, itu Ibu akan kesulitan untuk menilainya. Kalau terpaksa banget, boleh sama kelas lain, tapi harus dari kelas 10 BDP 1 atau 10 BDP 2 atau 10 MM 1. Oke, sampai di sini ada pertanyaan enggak? Any question about my explanation about the final assignment of the first basic competence introduction? Ada pertanyaan enggak? Enggak ada? Ibu anggap paham ya, tugas akhirnya itu. Selamat datang Mas Rafli Muhammad Yusuf. Oke. Setiap partisipasi kalian baik itu melalui WA group, chat di WA group atau Google Meet seperti ini, selalu Ibu berikan +3 kalau kalian menjawab pertanyaan dari Ibu atau merespon apa yang Ibu jelaskan atau tanyakan di sini. Jadi tadi yang udah jawab tadi siapa ya? Mas Afin sama Mas Rudi. Yang lain silahkan berpartisipasi aktif. Jadi harus selalu partisipasi aktif ya. Teman-teman yang lain kok pada nggak gabung, kenapa ini kira-kira? Kayaknya belum tahu, Bu. Udah toh, udah Ibu share di WA grup no. Ibu share-nya jam 11 sampai jam setengah 12, Bu. Barusan loh. Tadi sebelumnya. Ini loh, tak bukain ya. Ibu nge-share-nya itu jam 10.14. Nih, Ibu ingetin itu tadi sebelum jam 10 malahan. Ibu salam di situ. Hari ini tuh. Ayo pada bangun. Ibu bangunin tuh jam berapa tadi? Ibu pertama chat di WA group itu jam mana ini tadi? Nih, hari ini jam 8.07 malah Ibu ngingetinnya bangunin kalian. Terus kita mau Google Meet loh nanti, terus ada yang udah pada jawab good morning, good morning. Malah Ibu ngajak sarapan sama mandi sama berjemur tuh. Tuh loh Mas. Ibu udah loh, udah ngajak-ngajak gitu. Pada kemana ini? Tak chat lagi ya. Ayo pada gabung. Ya, Punya Bu. pulsa apa ya? Atau sinyalnya jelek? Tentang tugas akhirnya ada pertanyaan enggak? Mas Rudi, Tidak. Mas Tisna, Mas Afin, dan Mas Rafli. Tidak, Bu. Tidak. Tidak. Oke, udah jelas berarti ya introduction ya. Oke, selain introduction, selain perkenalan, jadi ada unsur kalau kalian udah buka silabus, kalian akan tahu bahwa kita akan membahas juga tentang simple present tense. Ada yang masih ingat simple present tense? Ada yang masih ingat enggak simple present tense itu tenses yang bagaimana?
Simple present tense adalah tense yang pola kalimat yang digunakan dalam menyatakan rutinitas atau apa yang terjadi yang biasa kita lakukan sehari-hari. Gitu ya. Sampai di situ masih ingat? Masih. Masih ya? Oke. Itu loh anaknya ibu tuh rese banget. Kan jawab. Kan aku nggak tanya sama Mas Rizky. Bang muridnya kan jawab kok. Udah jawab kok, Mas Rudi udah jawab. Jadi misalnya gini, sekarang silahkan kalian terjemahkan dalam bahasa Inggris. Saya selalu bangun jam 5 setiap pagi. Bahasa Inggrisnya bagaimana? Every morning. Tak tulis di chat ya. Translate this into English. Saya selalu bangun pagi jam 5 setiap hari. Ya, baru 12 yang gabung. Ayo cepet-cepet pada gabung. I always wake up at 5 every morning. Ya, Bu. Oke. Ya. Bagus sekali, Mbak Sahda. Thank you. Katanya Niron anaknya ibu, Mbak, kamu, Mbak. Mbak tadi. Dengar nggak? I always wake up at 5 a.m. Mas Afin itu kurang everyday, tapi but it's okay ya. Always itu sudah menunjukkan everyday. Oke. Jawab, Mbak. Mas Rudi udah jawab sama Mbak Sada. Baru 3 yang dapat nilai plus. Yang lain silahkan. Oke, sekarang simple present tense. Oke, Ibu akan buka silabus dulu. Kita buka di Google Classroom. Kalian bisa nggak sambil buka di Google Classroom? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa. Kalian buka di Google Classroom silabusnya. Kita buka silabusnya bawah. Kayaknya yang pertama Ibu share. Selain simple present tense, kita pelajari apa juga? Di KD yang pertama nih. Apa? Ada yang sudah buka? Pronoun. Pronouns, ya. Pronoun. Terus apa yang dimaksud dengan pronouns? Ada yang tahu? Subjektif, objektif, posesif, adjektif. Bukan, definisinya dulu. Bukan. Itu benar, subjektif, objektif, possessive adjektif, possessive pronoun, dan reflexive pronoun. Sekarang definisi pronounnya dulu. Apa pronoun itu? What do you know about pronoun? Kata ganti. Objek, predikat, objek. Jenis kata yang memandikan nomina atau prasa nomina.
Sing jawab sapa iki mau? Sada. Sada tolong diulangi. Kata ganti atau jenis kata yang menggantikan nomina atau frasa nomina. Ya. Frasa apa yang dimaksud dengan frasa nomina di sini? Ada yang tahu yang lain? Pronouns atau istilah bahasa Indonesianya kata ganti adalah kata yang menggantikan noun atau nomina. Bukan. Noun itu kata benda atau kata yang disebutkan sebelumnya. Ya, misalnya nama orang. Nama orang itu kalau perempuan kata gantinya apa? She. She, ya. Terus kalau laki-laki? He. He, ya. Terus kalau orang, misalnya Rini and I, kata gantinya apa? We. Nafisa. Okay, thank you Mbak Nafisa for answering my question. Yang lain, misalnya Rino and Sas. Ya. Apa kata gantinya? They. Apa nih? They. Day. Iya, bagus. Terus sekarang what? The apple, kata ganti the apple apa? Apa, Bu? The apple. Mbak Yesi, do you know what is pronoun the word apple? Gak jelas, Bu. Banyak motor lewat. Hah? Ada motor lewat. Iya, banyak motor lewat. Malah kantin. Ite. Ite. Ya Allah. Oke, Ibu ganti kalau gitu. Kata ganti untuk the table. Apa, Mas Okan? Nggih. Apa Mas Okan kata ganti untuk kata the table? Enggak tahu Bu, baru gabung. Kemarin bahasa Inggrisnya dapat berapa? Ayo. Belum dilihat. Ya, kata ganti untuk kata benda. Jadi selain orang adalah it. Tulisannya ini. Oke, Ibu tulis di chat ya. Ya, kalian bisa itu. Kata ganti untuk benda tunggal. Kata ganti untuk kata benda tunggal ada. Misal seperti apa tadi? Misalnya the apple atau the table adalah it. Tuh. Jadi apa yang Ibu tulis di chat
Gmeet ini, kalian boleh mencatatnya juga di buku catatan kalian. Baru 17 yang gabung, Ibu udah merekam ini, jadi Ibu nanti bisa ini kan udah Ibu rekam. Nah, daftar hadirnya di sini nanti bisa dilihat di ringkasannya. Oke ya. Biar Ibu screenshot dulu siapa saja yang hadir. Jihan malah keluar. Syah Jihan Imam Ali Akbar keluar. Mungkin sinyalnya itu, Bu. Sinyalnya yang enggak. Iya. Kasihan ya, pasang wifi kalian lebih murah loh. Kalau pasang wifi itu. Nggak punya uang, Bu. Sekarang darurat. Kan ya apa ya? Kalau ya pinter-pinter aja, Mas. Soalnya kerja sambil kerja lihat sekolah kan dari Ini on cam apa enggak? Katanya tadi on cam. daring kan bisa disambi. Masih ya. Kan bisa online jualan apa? Iya. Kan harus. Lah kalian kan nggak bisa maksa harusnya on cam, Mbak. Ayo makanya. Ayo gandeng ayo kok mohon on cam. Kan wis Anda. Kameranya jelek, Bu. Belum beli webcam. Ayo di on cam-nya di on kan. Udah. Guys. Apa cam? What would you like me to call you, gangs? Apa guys? Ayo. Nanti ada 5 tadi yang disebutkan ada juga objektif pronoun. Yang adjektif. Yang keempat possessive pronoun dan yang kelima yang kelima reflexive pronoun. Kalau yang subjektif itu yang I, we, you, they, he, she, it. Nah, bagaimana dengan yang objektif? Ada yang tahu? Sebutkan objektif pronoun. Ibu catat lagi di Me, yes, me, you, our, them. Me, you, us, them, her, him, it. ya. Oke, good, very good, Mbak Sada. Sekarang objektif itu tadi ya. Ya. Hilang. Ye, guru nemat tunggu, wes rasa pelajaran. Guru nemat tunggu. Butung ya butung.
Gurunya hilang. Gurunya utang, Cok. Dora on kok. Oh, tadi. Ayo, cam on. Mas Rafli. Iya, Mbak Sasha yang kelihatan. Oke, sekarang kembali ke possessive adjective. Possessive adjective apa aja? Kalau tadi subjektif, itu ada subjektif pronoun. Itu ada I, we, you, they, he, she, dan it. Objektif pronouns apa aja tadi? Me, us, you, they, them, terus him, her, It. dan it. Ya. Terus sekarang possessive adjectives. Oh, Apa tidak. saja? Kalau I jadi apa? My. My. Oke, us jadi our. Terus you jadi apa, Mas Wahyu? Kalau you jadi apa? You. Bukumu. Your book. Your. Kalau them jadi apa? Hai Mbak Sada, ini kelihatan hidungnya. Pakai headset biar jelas suaranya Ibu. Laptopnya Kalau mati. them, kalau they jadi apa? Possessive adjektifnya? Them. Bukan, rumah mereka. There. 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 Terus kalau bukunya laki-laki apa? Atau pacarnya, kalau nggak mau bukunya. Pacarnya bahasa Inggrisnya apa? His. Kalau perempuan berarti apa? Her. Terus kalau benda ekornya apa? Ekor kucing itu ekornya. It. It pakai S. It's. Kalian lihat di chat tuh. Catatan dari Ibu. Sekarang ke possessive pronouns. Possessive pronouns itu tanpa menyebutkan kata bendanya. Jadi misalnya my book menjadi mine. Terus kalau sekolah kami berarti menjadi apa? Kalau my book menjadi mine, sekolah kami menjadi apa? Our school menjadi ours, pakai S. Terus apa lagi di situ? Your menjadi your bicycle.
Your bicycle menjadi yours. Apalagi di situ their house menjadi theirs, pakai s juga. Terus yang his child menjadi his tetap. Terus yang her bag itu menjadi ditambah s juga, hers. Dan yang terakhir its tail, ekornya menjadi its. Nih, kalian lihat tuh di chatnya, catatannya. Itu ya. Dan yang terakhir, jenis pronoun yang terakhir, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan enggak? Enggak. Besok atau nanti Ibu akan tambahkan materi di Google Classroom-nya, di forumnya. Kalian bisa download atau bisa cetak atau bisa kalau kalian maneman nyetak sama download, kalian buka dan kalian bisa salin atau copy di buku catatan kalian. Ya. Jadi tanpa harus Ibu nyuruh, itu harusnya kalian sadar kalau kalian bisa catat sendiri. Begitu ya? Ya, Bu. Oke, Ya, sekarang Bu. kita lanjut dulu ke reflexive pronouns. Ada apa saja sebelum Ibu sebutkan? Ada yang tahu? Myself. Ya, Mbak Sahda. Betul sekali. Marvelous. Apa yang suka bilang marvelous itu? Jarjit. Myself. Terus apa lagi? Ourselves. Kalau ourselves itu F-nya berubah jadi V dan ditambah ES ya. Karena plural, karena jamak. Ourselves. Terus ada yourself. Nah, yourself ini ada dua. Yang satu orang, kamu satu orang sama kalian. Kalau kalian itu pakai VES. Yourself berarti jamak kalau VES. Terus setelah itu ada themselves. Ini plural juga. Ada himself, herself, dan itself. Nah, tentang jenis dari pronoun ada 5 itu. Ada pertanyaan? No. Is there any question? Not yet. Belum. Belum ada pertanyaan? Oke, sekarang kita buat contohnya. Contoh kalimatnya. Contoh kalimatnya kalian bahasa Inggriskan ini. Apa ya? Jangan saya. Kalau saya juga nggak apa-apa. Saya tinggal di Klaten gitu aja, yang mudah dulu. Saya tinggal di Klaten. Bahasa Inggrisnya apa? I live in Klaten. Ya, I live in Klaten. Ya, Pak Nafisa, terima kasih. Saya tinggal di Klaten. Ini yang subjek ya, yang digarisbawahi berarti I-nya. Sekarang I ini diubah menjadi
Buatlah kalimat dengan kata my. Mas Rizal, tolong dijawab. Atau yang lain. Silahkan dijawab. Buat kalimat dengan kata my. This is my bag. Ini adalah tasku. Oke. This is my bag. This is my bag. Terus sekarang yang lain lagi apa ya? Itu buku saya. Tapi buku saya itu diganti dengan that is mine. Ini sama artinya dengan that book is mine. Atau that is my book. Dengan syarat kalau kata book itu tadi udah disebutkan sebelumnya. Itu ya. Namanya kata ganti kan menggantikan kata yang disebutkan sebelumnya. Mbak Sahda ini berarti pakai dua ya, laptop sama HP berarti. Oke. Sampai di sini satu lagi. Sekarang pakai buat kalimat dengan kata myself. Saya mengerjakan tugas itu sendiri. Bahasa Inggrisnya gimana? Bagaimana bahasa Inggrisnya? Bentar, Bu. Saya mengerjakan tugas itu sendiri. Mas Rafli, Mbak Yesi, Mas Rizal, Mbak Septiana, Mas Afin. Ayo jawab. Mas Afin. Mas Syah Jihan. Mbak Nindi. Mas Nurullah. Mas Okan, Mas Prakas. I do the task myself. I do the Task task. myself. Ya, Okay. I do the task myself. Ya. Myself. Terima kasih Mas Okan. Ya, tugas itu bisa the assignment, bisa the task, bisa the homework, PR, sama ya. Oke, ini tentang pronouns. Kita udah selesai. Oke, silabus berikutnya, materi berikutnya apa? Selain simple present dan pronouns. Sebelum pronouns diakhiri, ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan enggak? Ya, ada pertanyaan enggak? Ayo. Enggak ada? Berikutnya. Apalagi yang kita pelajari? Selain pronouns dan simple present tense, linking verb. Nah, ada yang tahu apa itu linking verb?
Kalau Ibu tahunya Linkin Park katanya. Linkin verb. Apa ya linking verb? Browsing, sambil browsing. Linking verb. Ada yang tahu linking verb? Ini belajar bersama-sama. What do you know about linking verb? Apa Mas linking verb? Thinking verb adalah kata kerja yang berhubungan dengan kegiatan pemikiran alias tidak banyak berhubungan dengan kegiatan fisik tubuh. Ya, terima kasih. Siapa ini tadi yang jawab? Mbak Sada atau Mbak Nafisa ya? Nafisa, Bu. Oke, Mbak Nafisa, thank you very much for your explanation. Ibu catat lagi di sini, linking verb disebut juga stative verb. Linking verbs. Kalian sambil nyatet loh ya, yang Ibu catat di chat itu kalian catat juga. Ada disebut juga stative verb adalah kata kerja yang statis. Statis itu berarti apa? Statis itu apa? Diam. Diam ya, tidak melakukan aksi. Tidak melakukan aksi nyata. Kata kerja ini berhubungan dengan panca indera. Kata kerja ini berhubungan dengan panca indera. Seperti misalnya apa? Contohnya apa? Wonder. Wonder, ya, wonder itu dengan pemikiran ya, dengan otak. Wonder. Terus apa? Merasa apa bahasa Worry. Inggrisnya? Apa, Bu? Merasa? Merasa. Saya merasa kedinginan. Feel. Saya feel. Terus kalau saya melihat, Look. Kalau terdengar, kedengaran. Suara itu apa bahasa Inggrisnya suara? Sound. Dan masih banyak lagi. Oke, sampai di sini sebelum lanjut. Ada pertanyaan? Jam kita udah habis belum ya? Belum ya? Belum. Oke, sekarang Ibu tunjuk ya, karena yang jawab cuma ini aja. Sekarang Ibu tunjuk. Mas Rio Saputro, siapa ini lengkapnya? Nggak kelihatan.
Terjemahkan kalimat ini. Saya menyesal saya menyesal karena terlambat masuk sekolah. Apa bahasa Inggrisnya? I'm Mas sorry Rio. for being late for school. I'm so sorry. I'm sorry for Being late for school. yeah, being late for school. Okay, that's great. That's great. Nafisa, Mbak Nafisa. I regret. Boleh. I regret kurang for ya Mas Rio ya. For being late for school. Oke. Itu tentang statif atau linking verb. Jadi penggunaannya lebih ke kata kerja ketika kita mau mengungkapkan apa yang kita lakukan, tetapi berhubungan dengan panca indera, ya seperti itu tadi yang udah Ibu sebutkan tadi. Menurut kalian masih bisa kita lanjutkan ya sampai akhir pelajaran, sampai jam 11.45, atau kita akhiri sekarang dan kita lanjutkan di chat? Di chat juga nggak apa-apa, Bu. Tapi di Google Meet juga nggak. Oke, nanti nggak kebanyakan kuota ya. Oke, thank you very much for joining this Google Meet. Thank you, and sebelum diakhiri, jangan lupa isi presensi di link Google Form yang di GC itu ya, yang tadi juga udah Ibu share di WA chat. Udah. Jangan lupa, pokoknya tiap hari, tiap ada pelajaran, tiap ada jadwal bahasa Inggris, kalian harus sebelum masuk ke kelas yang Ibu syaratkan, entah itu lewat WA group, ataupun lewat Google Meet, atau lewat Google Classroom, kalian harus selalu presensi dulu di link Google Form itu. Dan jangan pernah menunda apa yang bisa kamu lakukan today. Bahasa Inggrisnya, do what you can do today. Do not postpone it until yesterday, gitu ya. Jadi, do what you gotta do today. Only the best will get the best. Jadi hanya yang terbaik, yang berusaha dengan maksimal, yang bisa mendapatkan hasil yang terbaik juga. Dan bisa menjadi yang terbaik, dan harus disertai dengan ikhtiar dan doa tentu saja. Oke, itu saja yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut tentang materi kita yang kita bahas hari ini tadi, boleh melalui chat di grup. Oke, thank you very much for your nice attention and participation today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You can leave now. Okay, I will end the call now. See you next time. See you.